kalau kita mau cek sejarah Israel, maka kita mulai dari Abraham sebetulnya. Namun nanti kepanjangan sehingga kita potong mulai dari Exodus, yaitu ketika orang Israel keluar dari Mesir. Nah, mengenai keberadaan Israel di Mesir ini, itu ada ditulis di dalam piramida di Sudan ya. Ditulis itu juga ada namanya the land of Shashu Jehovah ya. Itu menunjukkan ada keberadaan orang Israel yang kemudian mereka pergi meninggalkan Mesir untuk pergi ke sebuah tanah untuk menyembah dewa yang bernama Jehovah. Nama the land of Shashu Jehovah. Nah, itu ada di piramida di Sudan. Dan ada banyak sekali bukti-bukti yang lain. Ya, ada bukti-bukti yang lain untuk menunjukkan keberadaan orang Israel ini. Nah, Alkitab tentu saja sudah menuliskannya ya. Namun kita percaya dari arkeologi nanti saya akan terus tunjukkan beberapa arkeologi bahwa itu memang ada fakta-fakta tersebut itu ada. Ya, bukannya bohong-bohongan. Lihat ini ya, ketika mereka sampai di Sinai, ya, maka itulah awal dari konstitusi. Sebentar, saya lupa ya, ini tanggal 5 bulan Sivan. Nah, ini belum tak tulis, tanggal 5 bulan Sivan. Ya, tahunnya ya jelas tahun 2005, 7, 7, 6. Sebentar, saya lupa tadi, koreksi tadi tahunnya ya. Jadi, itu pada tanggal 5 bulan Sivan itu ya, yaitu pada saat hari raya hari raya Safot, hari raya turunnya hukum Taurat ya kepada Musa dan seluruh orang Israel. Disaksikan 2 juta orang Israel ya. Sebentar saya mau hitung dulu ya. Wah, itu mengerikan sekali ya. 2 juta orang Israel itu menjadi saksi firman Allah itu dari Yehova Elohim turun. Nah, Torah itu adalah sebuah konstitusi dasar negara mereka, dasar berdirinya bangsa dan negara Israel. Ya, sama seperti Anda punya Pancasila di Indonesia. Nah, Torah itu Pancasilanya mereka. Ya. Nah, jadi saudaraku, ketika orang Israel itu menjadi sebuah bangsa, ya, wah itu nggak main-main ya, itu nggak main-main itu. Maka, nah ini kurang lebih tahun 3760. Sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Tanggal 5 bulan Sivan. Ah ya, tanggal 5 bulan Sivan ya. Tahunnya sekitar tahun 3750. Tahun 3750. Tambah 1446. 4, 5 kurang 1, 7, 6, 3, 2, 3, 1, 4 kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Ini, saya hitung mundur dari 5781. Saya hitung mundur, jadi 2316. Tahunnya Yahudi, ya tanggal 5 bulan Sivan, itu kira-kira hari raya Safot, turunnya hukum Taurat. Ya, kurang lebih itu. Nah, Gunung Sinai itu adalah lokus deliktinya. Ya, saat berdirinya bangsa dan negara Israel. Dan mereka belum punya wilayah. Mereka masih kembali. Nah, sebetulnya kalau kita kembali ke Abraham, maka wilayah itu sudah ditentukan oleh Abraham. Ya, Abraham yang diberi janji oleh Yehova Elohim. Kalau Anda tidak percaya ada Yehova, anggap aja itulah tanah yang dikuasai ya oleh Abraham. Di zaman itu dia menjadi sangat kaya dan dia menjadi penguasa ya. Dan karena mereka harus pergi ke Mesir karena kelaparan yang begitu rupa, mereka pergi. Nah, begitu mereka pergi, maka tanahnya kosong, diambil orang. Ya, diambil sama orang-orang Kanaan ini. Semua bekas-bekas tanahnya Abraham itu semua diambil semua. Tidak ada yang tersisa tentunya. Karena 400 tahun, bayangin ya. Nah, itu benar-benar zaman itu kan nggak ada hukum internasional. Nah, maka ketika mereka selesai masa perbudakan di Mesir, mereka kembali
dalam perjalanan itu selama 40 tahun mereka diproses, karakter mereka ditempa, mereka dari bangsa budak diajari menjadi militer. Ya, sepanjang padang gurun mereka jadi militer. Ya, jadi satu bangsa, mereka adalah bangsa imamat, ya, tetapi juga tentara semuanya, ya. Nah, itu disebutkan seperti itu. Karena mereka sedang lagi prihatin, sehingga mereka mau masuk ke Yeriko. Itu lihat ya, penaklukan Yeriko dan Kanaan oleh Yosua, ya. Tembok Yeriko itu runtuh dan mereka masuk. Nah, kalau kita lihat, ini bukti-bukti arkeologinya ya. Ini bukti-bukti arkeologinya, itu ada, ya, sampai sekarang masih ada, itu sampai dasar-dasar digali ya. Kalau nggak salah itu ada 7 lapis itu ya. Jadi Yerusalem itu ada 7 lapis, karena setiap kali perang ditimbun, ada 7 perang besar itu ya. Masalah, dan itu lapis yang paling dasar. Nah, itu ditemukan sisa-sisa tembok-tembok Yeriko itu. Nah, itu ya, salah satu arkeologinya nih, Dr. Brian Wood. Saya tunjukkan. Ini semua ada arkeologinya. Jadi, tadi saya katakan di awal depan, Alkitab bukan saja menjadi kitab yang suci, yang disucikan, tetapi bagi orang-orang sekuler, ya, banyak teolog-teolog yang akhirnya menjadi sejarawan. Salah satunya Profesor Daniel Snell, Susan Wise, ya, bukunya itu History of the World ya. Karena mereka melihat begitu baca Alkitab, mau nggak mau mereka harus tahu sejarah. Nah, termasuk saya sendiri. Akhirnya saya masuk ke sejarah. Karena ketika saya berapologet, banyak orang nggak tahu sejarah, ngawur. Orang-orang yang nggak tahu sejarah ini, asal ngucap saja, dia nggak tahu sejarahnya. Nah, akhirnya saya belajar sejarahnya. Nah, ini lihat ya. Dan kemudian di masa Yosua, kemudian berganti ke masa hakim-hakim, itu semua tertulis semua dengan rinci ya di dalam Alkitabnya orang Yahudi, yaitu perjanjian lamanya orang Kristen. Nah, Daud ditahbiskan, diurapi menjadi raja, dari Saul menjadi Daud ya. Nah, arkeolog juga menuliskan ya bahwa di situ seorang arkeolog yang bernama Elad Mazar mengumumkan bahwa dia telah menemukan di Yerusalem apa yang mungkin adalah istana Raja Daud. Sekarang disebut sebagai struktur batu besar. Penemuan Mazar itu, si arkeolognya, terdiri dari sebuah bangunan umum yang dia peroleh dari abad ke-10 sebelum Masehi, gulungan tembaga, tembikar dari periode yang sama, dan bulat tanah liat atau segel bertulis. Dari Yehukal, putra Selimiah, putra Shefi, seorang pejabat yang disebutkan setidaknya 2 kali dalam Yeremia. Nah, pada Juli 2008 dia juga menemukan bula kedua milik Gedalia ben Pasyur yang disebutkan bersama dengan Yehukal dalam Yeremia 38 ayat 1. Penggalian tersebut disponsori oleh Shalem Center dan dibiayai oleh Bankir Investasi Amerika. Wah, komplit semua itu ya, ada semua. Penelitiannya dibiayai. Jadi, itu yang besar ya. Waktu saya di Berlin itu satu Mesopotamia digali itu ya. Waktu saya di Museum Insel Berlin itu, wah, dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore saya muter itu di Museum Insel Berlin itu ya. Wah, kakinya sampai mau putus itu. Terus udah pernah bikin videonya Spirit of Babel ya. Anda lihat Apologet in History playlistnya, judulnya Spirit of Babel. Nah, itu saya foto-foto semua arkeologi yang ada di Museum Insel Berlin. Ini semua ada ya. Jadi ada arkeologinya. Nah, bandingkan dengan yang di Al-Quran, nggak ada arkeologinya. Bahkan kalau ditanya bekas rumahnya istrinya Muhammad aja nggak ada. Ya, sudah jadi toilet umum di Madinah itu, di Masjid Nabawi itu ya. Udah jadi toilet umum. Dan nggak ada semua. Bekas-bekasnya kalau ditanya di mana semua, nggak ada semua. Beda dengan arkeologi yang ada di Alkitab, ada semua. Karena ini memang bukan bohongan, itu benar-benar ada. Kita lihat Raja Salomo. Ya. Pada 2010 sama ya, arkeolog ini mengumumkan penemuan bagian tembok kota kuno sekitar kota Daud yang diyakini berasal dari abad ke-10 sebelum Masehi. Ya. Kalau kita ingat
bait suci pertama itu tahun 966 ya. Bait suci pertama itu tahun 966 sebelum Masehi. Nah, kalau tadi Exodus tahun 1446 ya, sebelum Masehi. Nah, Alkitab menuliskan tadi kalau ditawari gitu ya, 480 tahun sejak Exodus, dari Exodus. Wah, tepat sekali tuh. Jadi mereka keluar dari Mesir. Bisa tepat sekali semua tulisannya. Ya, wah akurat sekali ya, mengerikan sekali. Saya merinding waktu saya menulis tesis itu, ya iman saya bangkit. Benar-benar saya bilang, wah kalau Tuhan izinkan saya mati buat yang saya yakinkan ini, wah saya akan bersyukur. Betapa betapa ajaibnya. Ya, kalau Anda tidak percaya Tuhan pun, berarti yang nulis ini orang hebat sekali. Nah, ini adalah konstruksi paling signifikan yang kami miliki dari masa bait suci pertama di Israel. Dari bait suci pertama itu sudah ditemukan ya dasar-dasar bagian tembok kota kuno itu. Nah, di abad 10 itu lihat tadi ya, 966 BC itu sebagai masa pemerintahan Raja Salomo. Ini gambarnya waktu Salomo disuruh memberi keputusan, ini bayinya punya perempuan yang kiri apa yang kanan. Terus Salomo bilang ambil pedang aja. Nah, ini gambarnya itu ya. Nah, terus kerajaan terpecah jadi dua. Sebentar ya, ini saya lupa tadi sempat update tadi karena saya sebentar. Ya, ini kerajaan kemudian setelah Salomo meninggal, kerajaan terpecah jadi dua ya, Rehabeam dan Yerobeam. Nah, ini adalah sebuah patung lembu emas yang dibuat oleh Yerobeam supaya orang Samaria jangan pergi ke Yehuda. Ya. Nah, sampai dengan hari ini Torah Samaria itu juga masih dianut oleh beberapa orang-orang Yahudi Samaritan. Ya, masih ada dianut. Jadi membuktikan bahwa memang cerita ini benar-benar ada. Batu percaya negara ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, ini waktu Israel yang Samaria itu ditaklukkan oleh ini ya, Tiglat-Pileser, Asyurbanipal, sama Sargon, ya. Ini semua dari sini, ditulis semua, ada di Museum Insel Berlin tuh. Ya, ini apa namanya? Stelanya nih. Batu berpahatnya ini ada semua di sana. Nah, waktu itu saya foto-foto juga ada. Jadi ini ada semua ceritanya, baik yang ditulis di Syria, baik yang ditulis yang dalam Alkitab Yahudi ini, atau perjanjian lamanya Kristen. Ajaib sekali ya, luar biasa sekali. Wah, mengerikan sekali ketepatannya. Kemudian setelah orang-orang Israel dibuang, nanti saya tunjukkan petanya. Nah, orang-orang Yahudi juga 200 tahun kemudian, ya tahun 580. Tadi orang-orang Israel itu tahun 700, orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda tadi, ya itu tahun 580-an. Nah, inilah Menara Babel. Ya, bukan Menara Babel. Patungnya Nebukadnezar. Nah, ini patung Sadrah Mesah Abednego kan. Cerita Sadrah Mesah Abednego. Yang disuruh menyembah patungnya Nebukadnezar. Ya kan? Nebukadnezar. Nebukadnezar ini yang tahun 586 yang mengalahkan Yehuda ya. Nah, terus ini tadi ya, ini ceritanya Daniel dengan zamannya Darius. Ya, Raja Darius. Ini zamannya Nebukadnezar. Ini zamannya Esther, Xerxes yang pertama, Ahasiweros. Ini Haman orang Amalek. Musuh bebuyutannya orang Israel. Ini Esther. Nah, ini si Xerxes. Xerxes ini anaknya Darius. Itu ada di filmnya itu ya, di filmnya 300 itu ya, Spartan itu loh. Nah, itu ada di filmnya itu, kalau Anda nonton filmnya itu. Nah, itulah suaminya Esther. Si Xerxes itu yang serem itu mukanya itu, yang gundul itu, pakai anting-anting banyak sekali. Jadi sejarah sekuler, baik di orang media Persia sendiri pun menuliskan cerita itu.
Jadi bukti bahwa ada kerajaan Israel itu. Beda dengan Muhammad. Apakah Muhammad eksis? Buktinya apa? Nggak ada. Ya, ini tadi ya. Nah, ini zamannya Yudas Makabe. Ya, ini zaman Yudas Makabe. Jadi dari zaman Esther sampai ke zaman Yesus ada zaman cerita Yudas Makabe. Itu ada hari raya Hanukah. Dan orang Yahudi sampai sekarang masih merayakan hari raya Hanukah. Artinya orang Yahudi eksis di zaman itu. Lihat ini. Yahudi dalam zaman Kristus. Pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri, termasuk Yusuf dan Maria di Bethlehem. Dan Kaisar Agustus itu memang ada, Yesus lahir di zaman Kaisar Agustus. Saat itu tanah Yudea menjadi wilayah dari Kekaisaran Roma. Jadi ada, eksis orang-orang Yahudi itu. Nah, unik sekali ya, unik sekali. Nah, ini tulis dalam Perjanjian Baru, walaupun ini berbahasa Yunani, ini kan berbahasa Yunani. Yesus itu saat itu bisa 3 bahasa ya, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Latin. Rata-rata orang Yahudi saat itu bisa 3 bahasa. Dan Perjanjian Baru atau Tuhan Yesus sendiri mengajar dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Aram, bukan. Salah itu film The Passion of Christ itu. Ya, ini bahasa Yunani. Nah, nanti kalau mau hanya di kelas evangelis, itu udah pernah saya jelaskan juga, udah saya bikin videonya juga ya. Yesus mengajar dalam bahasa Yunani. Namun, kita lihat di dalam penangkapan, waktu Paulus ditangkap di di Alexander, di Yerusalem. Maka Paulus berkata-kata kepada orang-orang Yahudi dalam bahasa Ibrani. Artinya mereka bisa bahasa Ibrani walaupun mereka kesehariannya berbahasa Yunani. Ya. Dan kalau kita baca di Kisah Rasul 21, ya, para rasul tetap melakukan adat istiadat yang tertulis di dalam Torah walaupun mereka sudah Kristen. Yaitu orang-orang Yahudi. Kalau yang non-Yahudi, ya enggak. Tapi kalau orang-orang yang Yahudi, ya pasti melakukan Torah. Ya, ada satu. Walaupun mereka Kristen, mereka melakukan Torah. Sebagai identitas. Ya, coba kita buka dulu ya, Kisah Rasul 21. Kisah Rasul Kisah Rasul 24 ya. Ini tadi ya, Kisah Rasul, Paulus berbicara kepada orang Yahudi dalam bahasa Ibrani. Kan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, dan ia berbicara dalam bahasa Ibrani kepada orang-orang yang nangkap dia itu. Ya, orang-orang Yahudi. Sama seperti kalau orang Cina Medan lagi meeting di kantor, kita pakai bahasa Indonesia. Begitu lagi ruwet, mereka ngomongnya bahasa Hokkien semua. Waduh, galau saya kalau udah begitu tuh. Udah, dia ini Indonesia, saya bilang begitu. Jangan pakai bahasa Dewa, saya bilang begitu kan. Ya susah, mereka dari kecil, dari TK ceprot, dari lahir ceprot, lahirnya pakai bahasa Hokkien. Jadi mereka ketemu temennya mereka yang Hokkien semua yang ngomongnya Hokkien. Ya saya jadi kambing congek dengerin mereka ngomong. Ini ya di Kisah Rasul 21 benar ya, Kisah Rasul 21 deh. Nah benar ya. Nih pertemuan Paulus dengan Yakobus, lihat ya. Lihat ya. Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, maksudnya percaya kepada Yesus ya. Tetapi mereka semua tetap rajin memelihara hukum Taurat, yaitu orang Yahudi tetap melakukan Taurat. Jadi, walaupun dia Kristen, orang Yahudi tetap melakukan Taurat. Kalau yang non-Yahudi nggak perlu, itu kan sudah tulis kepada orang non-Yahudi. Ya, bahkan Paulus sempat difitnah, katanya
kami mendengar bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Enggak, ayo bernasar-nasar sekarang. Paulus disuruh bersumpah. Ya, bernasar namanya ya, disuruh bernasar. Tapi intinya bahwa orang Kristen yang Yahudi tetap melakukan Torah sebagai apa? Identitas. Identitas. Ini penting sekali nanti. Makanya Yakobus tegur, benar nggak? Nggak benar. Ayo, ya ini sebagai identitas. Orang-orang Islam kan suka memfitnah. Katanya Paulus yang membuat orang-orang nggak bikin Torah. Enggak, kalau orang Yahudi tetap Torah. Kalau orang non Yahudi, ya kita nggak perlu Torah. Kita bukan orang Yahudi kok. Torah itu hanya bagi orang Yahudi. Gitu ya. Sekarang kita lihat. Ini tahun 70 ya. Jenderal Titus, anaknya Vespasianus, kaisarnya, ya merubuhkan Yerusalem. Merubuhkan Yerusalem. Wah, serem waktu itu ya. Semua orang Yahudi yang ada di Yerusalem dibunuh, disalib di tembok. Karena kayunya habis. Nah, itu dicatat sama yang namanya Flavius Josephus. Ini sejarawan Yahudi. Ya. Sejarawan Yahudi itu. Teman-teman jangan ganggu recordingnya ya, yang jadi co-host. Karena ini saya rekam supaya saya nggak perlu mendownload ulang. Mau saya upload di YouTube satunya. Nah, jangan di pause, ya, biar jalan terus. Recordingnya jangan diganggu. Yang lain, yang co-host jangan utak-atik. Ya, sudah saya nyalakan, jangan diutak-atik lagi. Nah, lihat ya, akhirnya mereka terpencar ke seluruh dunia. Ya, terpencar ke seluruh dunia. Ada di Rusia, ada di Afrika, sampai ke Australia, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, sampai ke Amerika. Mereka ada di mana-mana. Ya, diaspora terpencar keluar. Kebetulan ini adalah diaspora yang hari ini. Ya, bukan diaspora yang zaman ini adalah diaspora. Tapi intinya ada terpencar. Nah, dimulailah itu ya sejak tahun 70 ini, benar-benar terdiaspora mereka semua. Karena Yerusalemnya lenyap. Tahun 132, ya ada Bar Kokhba, pemberontakannya Bar Kokhba. Kalah. Waktu kalah, orang Yahudi tidak boleh masuk ke Yerusalem. Bayangin. Ya. Dan mereka menjadi orang asing di seluruh dunia, terserak. Ya, terserak di seluruh dunia. Itu ditulis dalam Yeremia 29. Yeremia yang berdoalah bagi kesejahteraan kota. Yeremia 29. Kemana aku serahkan kamu? Ya, kemana aku buang? Berdoalah bagi kesejahteraan kotanya. Ya, menarik sekali ya. Coba kita buka ya. Yeremia 29. Jadi Alkitab itu sudah menuliskan semua apa yang akan terjadi dengan orang-orang Yahudi ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, orang Yahudi itu adalah warga dunia, karena dimanapun mereka pergi, mereka selalu menjadi berkat. Kalau waktu lahir ya, orang-orang Yahudi kalau lahir akan dikasih berkat, engkau akan menjadi berkat, berbakti kepada orang tuamu, ya, dan juga berguna bagi dunia ini. Misinya udah dunia. Dari lahir itu orang Yahudi itu misinya adalah dunia. Ya, wah serem ya. Kalau kita itu berguna bagi kampung saja sudah bagus. Ini bagi dunia. Makanya semua penemuan-penemuan di dunia ini, ya, sebagian besar itu dari orang Yahudi. Ya, ya karena memang sudah ininya mereka, sudah takdirnya mereka seperti itu. Bentar, saya cek dulu. Oke, saya lanjut ya. Nah ini ya. Jadi sebenarnya
pernah terjadi diaspora ya, waktu orang Israel Samaria dihancurkan oleh Raja Asyur, ya, mulai dari Tiglat-Pileser sampai ke Salmaneser V, termasuk Sargon II, Asyurbanipal, semua itu ya di situ tuh. Wah, ini orang-orang Israel, termasuk orang-orang Israel ini dibuang juga orang-orang Ismail sama orang-orang Asyur ini. Ya, itu tahun berakhir antara tahun 733 sebelum Masehi sampai 722, dan mereka hilang. Hilang. Mengapa hilang? Karena saat itu mereka tidak menyembah kepada Yehova saja, tetapi kepada dewa-dewa lain. Politeisme. Ya kan? Politeisme mereka. Mereka tidak setia kepada Yehova. Ini adalah stela Asyur, ya, Asyurbanipal ya. Waktu orang-orang Yahudi ini ditawan, dibuang ke Media, ke daerah itu ya, apa namanya, Armenia, Georgia itu ya. Terus yang kedua, yaitu orang Yahudi sendiri tadi ya, ketika mereka dikalahkan oleh Nebukadnezar, ya, tahun 586, ya, mereka disingkirkan semua dari situ. Luar biasa ya. Lihat ini ya. Yang pertama ini adalah yang merah ini ya. Ini adalah yang merah ini adalah Israel. Israel, Samaria. Oh, harus pakai merah. Nah, ya. Israel, Samaria. Dibuang ke sini. Ke tanah Media sama ke daerah Niniwe itu ya. Tanah Media ini sekarang sudah jadi Persia ya. Kalau ini sekarang jadi Niniwe jadi Asyur, tapi yang sebelah sininya udah jadi orang Georgia, Armenia. Kalau ini adalah orang-orang Iran. Ini sekarang jadi wilayah Iran nih. Nah, kemudian 200 tahun kemudian orang-orang Yehuda dibuang ke Babel. Kalau orang Samaria itu nggak balik, karena mereka kehilangan identitas. Penting ya identitas. Tadi, Torah. Karena mereka tidak melakukan Torahnya. Mereka tidak setia. Hilang. Tetapi orang-orang Yehuda bertobat. Dan mereka setia dengan Torahnya. Sehingga mereka punya identitas yang sama, yaitu yang didasari dari Torah. Walaupun mereka tidak melakukan Torah itu, tetapi mereka semua perbuatannya mereka diturunkan berdasarkan Torah, yaitu yang ada dalam Midrash Mishnah yang sekarang jadi Talmud. Yang jadi Talmud itu. Nah, itulah dasar. Dan ini Talmud adalah tafsir dari Torah. Jadi Talmud nggak bisa berdiri sendiri, harus ada Torahnya. Gitu ya. Nah, ini Yahudi diaspora kuno ini ya, yaitu selama beberapa abad sebelum jatuhnya Bait Suci kedua, dan tempat tinggal mereka di negara lain sebagian besar bukanlah akibat dislokasi wajib, tapi mereka pindah-pindah karena mereka panik lagi perang, tak karu-karuan. Sebelum pertengahan abad pertama Masehi, selain Yudea, Syria, Babilonia, komunitas Yahudi yang besar ada di provinsi Romawi yang di Syria, Palestina, Mesir, Kreta, Sirenaika, dan Roma sendiri. Sampai pengepungan Yerusalem tahun 63, ketika kerajaan Hasmonean menjadi protektorat Roma, emigrasi meningkat. Kita ingat waktu Pentakosta, ya, waktu Pentakosta, maka orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berkumpul di Yerusalem. Mereka melihat dan mereka berbicara dengan bahasa asal mereka masing-masing, ya, yang dari Roma, yang dari Syria, Palestina, yang dari Mesir, dari Arab, ya, mereka semua orang Kreta, orang semua. Ya, di Kisah Rasul 2 itu ya. Nah, pada tahun 132 tadi, Bar Kokhba itu memimpin pemberontakan kalah. Ya, lalu semua orang Yahudi dilarang masuk Yerusalem. Kasihan ya. Nah, terus kita lihat Yahudi diaspora abad pertengahan. Secara garis besar, dibagi dua kelompok besar, yaitu orang yang di Eropa dan yang di Eropa bagian utara dan timur, dan di Iberia, Spanyol, Portugal, ya, Brasil, termasuk itu ya, Afrika Utara, Timur Tengah. Nah, ini yang namanya Askenazi dan Sephardik. Secara garis besar itu, secara kelompok besar itu ada dua kelompok besar. Tapi nanti ada yang kecil-kecilnya nanti. Ya, ini kita lihat. Jadi
Mereka semua punya identitas yang sama tadi. Torah yang diaplikasikan dengan Talmud. Yang namanya Yudaisme itu tadi. Ya. Nah ini ya di diaspora abad pertengahan tadi, lanjutnya Askenazi, Sefardi, Misrai, Temanim yang di Yaman, ya Karaim yang tinggal di Mesir, Irak, Crimea, ada di seluruh dunia tuh. Nah ini pernah Kamonik dulu ya, Yahudi diaspora, pernah dibahas. Termasuk sekarang Yahudi modern, Yahudi Amerika, Kaifeng yang di Cina, Yahudi yang di Siberia, yang di Rusia, yang di Australia tadi. Lihat ini. Berkali-kali orang Yahudi ini mau dibunuh, mau dihapus dari muka bumi. Ya, kita ingat waktu di Mesir, ya, selama 400 tahun. Ya, mereka pergi ke Mesir dan ditindas. Mereka nggak mati-mati. Terus mereka dibuang di Babel. Mereka nggak hilang, nggak mati-mati. Mereka balik loh. Ya, yang di Syria memang hilang, tapi yang di Babel nggak hilang karena mereka fokus dengan Tuhan mereka, yaitu Yehova Elohim, tadi ya Yehova Sebaot. Perintah pemusnahan Persia oleh Haman, tadi ya zamannya Esther. Kalau kita baca ini Esther 9, lihat Esther 9. Kalau waktu saya baca ini ya saudara, wah saya lihat nih, dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan pada hari, musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi. Terjadilah sebaliknya. Ketika mereka mau mengalahkan orang Yahudi, terjadi sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-benci mereka. Hari pembalikan keadaan. Ya kan? Wah, kalau saudara percaya kepada Yehova Elohim yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, ya, hari sialmu itu akan jadi hari keberuntunganmu. Ya, hari sialmu itu akan jadi hari keberuntunganmu. Haleluya. Kemudian Yerusalem diruntuhkan tahun 70. Orang Yahudi disalib semua, ada 2.000 orang Yahudi, 20.000 atau 2.000, saya lupa angkanya. Nggak habis-habis. Tahun 132 tadi, Bar Kokhba kalah. Terus, ini kalau memang benar-benar Muhammad ada ya, kalau memang tahun 620, diusir sama Muhammad dari Madinah, dibunuh, diusir dari Madinah, dari Yaman itu kan, masih ada zamannya Ottoman, Islam itu ya 1100-1200, dipersekusi, masih ada, diinkuisisi di Inggris, dari Yerusalem waktu perang salib, ya mereka diusir lagi dari Yerusalem, itu Ramban itu kan nggak boleh, waktu lari ke Yerusalem, sinagognya ditutup, dibakar semua, ya sama pasukan salib. Inkuisisi di Spanyol abad ke-15, genosida di Jerman, 6 juta orang Yahudi dibunuh, bahkan pengusiran raja-raja, pengusiran dari negara-negara Arab tahun 1948 sampai 1973. Tetap eksis, jelek, 1948 sampai 1973. Tetap eksis, gila ini. Bagaimana mungkin sudah mengalami sedemikian rupa masih utuh? Lihatnya, kita lihat nih, bagaimana. Saya lupa tulis tahun-tahunnya ya. Ini adalah para antropolog dan sosiolog ya, Ernest Renan, Perancis. Bangsa adalah sekelompok manusia yang berada dalam satu ikatan batin, dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang sama. Itulah definisi bangsa. Menurut Otto Bauer, bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter karena persamaan nasib, pengalaman sejarah budaya yang tumbuh berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa. Menurut Ben Anderson, bangsa merupakan komunitas politik dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Nah, menurut Hans Kohn, bangsa itu jadi karena adanya persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang menjadi pembeda antara bangsa satu dengan bangsa lain. Dan Yahudi memiliki semuanya, kecuali tanah. Karena mereka terusir dari tanahnya. Tadi ya, lokasi tadi ya. Wilayah yang jelas batasnya. Kecuali ini. Tapi ini,
Yahudi punya semua. Orang Yahudi di seluruh dunia menjaga adat istiadat berdasarkan Torah dan Talmud. Orang Yahudi di seluruh dunia berbahasa Ibrani. Tadi Paulus ya bisa bahasa Yunani, tetap berbahasa Ibrani. Orang-orang di Jerman mereka pakai bahasa Jerman, tetap berbahasa Yahudi. Teman saya yang kemarin itu ya terima Yesus itu tetap dia pergi ke sinagog berbahasa Belanda juga, tetap juga berbahasa Ibrani. Bahasa ibunya mereka, tapi bahasa Ibraninya Ibrani bukan Ibrani yang tinggi ya, tapi Ibrani yang sehari-hari mereka. Nah, kalau di Eropa tadi Yahudi Askenas itu adalah Yahudi yang berbahasa Yiddish, bahasa Ibrani dengan dialek Jerman. Orang Yahudi yang mengklaim tanah Fenisia itu, tanah yang di Palestina itu sekarang memiliki ras dan warna kulit yang sama. Tadi ras, ya, ras. Orang Yahudi di seluruh dunia memiliki kisah sejarah masa lalu yang sama, diceritakan turun-temurun sebagai sejarah bangsa mereka, dari Abraham sampai penghancuran Yerusalem. Ya, fakta itu fakta ya. Oh, coba lihat sekarang bandingkan dengan Filistin, original orang Filistin. Orang Filistin pertama-tama pindah dari Kreta ke Karya, kemudian dari Karya ke Kanaan, zamannya Ramses, zamannya Mesir itu ya Ramses III. Sedangkan Nabi Amos dan Nabi Yeremia menyebutkan orang Filistin langsung dari Kreta. Dengan jarak 5 hari berlayar, mitos Maspero menyebut mereka dengan rencana perjalanan, sementara merefleksikan kecerdasan mereka dengan buruk. Ini bukan orang pintar. Rencana perjalanan yang sementara merefleksikan kecerdasan mereka yang buruk, bersaksi tentang stamina fisik yang luar biasa. Orang-orang Filistin berlayar dari Kreta ke Karya, di mana mereka meninggalkan kapal dan tradisi maritim mereka. Bangsa itu kemudian melakukan perjalanan dengan gerobak sapi melalui jalur kasar sejauh 700 mil dan seterusnya. Ya, ini jadi orang Filistin itu mereka dari Kreta, jadi half Greece, ya setengah Yunani orang-orang Kreta itu. Nah, bahasanya mereka apa? Bahasa mereka adalah bahasa Asdod, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Semitik, bukan Semitik. Tapi Asdod dari Asdod. Nah, Nehemia 13 ayat 23-24 dikatakan, pada masa itu juga kulihat beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amun atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod, yaitu bangsa lain. Bahasa Asdod ini Filistin ya, orang-orang Filistin. Dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Artinya apa? Mereka bukan orang Semitik. Mereka berbahasa Asdod. Pertanyaannya, apakah orang Palestina hari ini bisa bahasa Asdod? Nggak ada. Lenyap. Orang yang di Palestina hari ini, Hamas itu, bisanya bahasa Arab, sama bahasa Ibrani. Nggak bisa bahasa Asdod. Nggak ada. Agamanya, mereka menyembah Baal, Astarte atau Dagon. Sekarang mereka menyembah apa? Mereka menyembah Allahu Akbar. Hamas itu. Ya. Walaupun ada yang Kristen. Tapi kita lihat orang Kristen yang Yahudi tetap melakukan Torah. Nah, ini semua ya, ada semua tulisannya ya. Jadi ini nggak cek-cek, ada semua. Lihat orang Filistin adalah orang-orang kuno yang tinggal di pantai selatan Kanaan abad ke-12 sampai 600 tahun. Dari tahun 1200 sampai tahun 600 sebelum Masehi. Ketika pemerintah mereka ditaklukkan selama berabad-abad oleh Asyur tadi ya, zamannya Tiglath-Pileser sampai ke tadi ya si Asyur Banipal segala, Sargon segala. Lalu akhirnya bumi ratakan sama Nebukadnezar. Ya, lihat. Setelah menjadi bagian dari kerajaan dan penggantinya, yaitu kekaisaran Persia, mereka kehilangan identitas etnis mereka yang berbeda dan menghilang dari catatan sejarah arkeologi pada akhir abad ke-5. Nah, ya, ada sumbernya. Jadi orang-orang Filistin sudah nggak ada, sudah hilang. Persis dengan orang-orang Israel Samaria, udah nggak ada jejaknya, hilang semua. Mereka dibuang, ya, dibuang ke Asyur, ke Babel, ke Persia, lenyap, sudah nggak ada. Sama dengan orang Ismail juga bareng-bareng. Ya menurut Susan Wise juga, kalau Anda baca bukunya Susan Wise, History of the World, ya.
Bukunya dari Gramedia. Sama. Nah, terus ada, perjanjian Balfour. Nah, ini perjanjian Balfour ya maksud saya ini. Nah, kemudian nanti kita diakon ini ya, aliyah dulu ya. Sebenarnya aliyah ini artinya kembali ke Yerusalem. Kembali ke Yerusalem ini sudah ada dari zaman periode Bait Suci yang kedua. Yaitu orang-orang Yahudi waktu zamannya Ezra Nehemia, mereka kan tersebar. Ya, ada yang di Babel, ada yang di mana-mana. Karena ini ya, kalah perang. Waktu Bait Suci kedua dibangun, maka mereka kembali ke Yerusalem. Nah, terus ada Herodes. Herodes ini bukan orang Yahudi, dia orang Edom, tapi proselit. Ya, juga mendorong aliyah dan sering memberikan jabatan-jabatan penting seperti jabatan imam besar kepada orang yang kembali, jabatan politis memang. Tetapi tujuannya memang politis, tetapi tetap menguntungkan orang Yahudi. Ya, makanya kalau kita lihat imam-imam ini sangat akrab dengan Herodes. Walaupun Herodes ini bukan orang Yahudi asli, tapi dia diproselitkan menjadi orang Yahudi, menjadi Yudaisme. Terus tahun 200-500 setelah kekalahannya Bar Kokhba tadi, ya, maka itu menjadi pusat ya di ada dua Talmud ya, nanti ada Talmud Yerusalem, ada Talmud Babilonia. Nah itu menjadi pusat studi dan mereka kembali ke Yerusalem untuk belajar. Nah kemudian abad ke-10-11 ya ada Yahudi Karaite juga tahun 1200 sampai 1800 banyak orang mulai kembali. Lihat mereka kembali aliyah. Artinya mereka memang kembali kepada tanah air yang mereka. Dan connecting dengan orang-orang Yahudi yang sampai hari ini. Coba, secara Zionis, gelombang aliyah yang berbeda dimulai dengan kedatangan Biluim dari Rusia tahun 1882. Termasuk di zamannya Ottoman Palestina. Mereka balik. Orang-orang Yahudi di Rusia dianiaya, ya, dan mereka balik ke Yerusalem. Terus aliyah pertama, ya ini sudah dijelaskan sama Ibu Monique Reker, saya cepat aja. Aliyah kedua tahun 1900, ya. Terus Inggris Palestina, ya, zaman aliyah ketiga. Mereka balik semua dari Eropa Timur setelah Perang Dunia Pertama. Ya, apalagi kemudian terjadi banyak sekali penganiayaan. Lihat, ada aliyah keempat tahun 1924-1929, ada 82.000 orang Yahudi. Aliyah kelima tahun 1929-1939, ada 174.000 orang. Tambah banyak 900.000 ya masuk. Terus ada aliyah ilegal tahun 1939-1948 karena panik. Ya, mereka di stop sama Inggris sama Amerika, nggak boleh. Tapi mereka nekat. Nah, itu sebenarnya ilegal. Terus kapal yang merapat ditabrak sama Inggris. Serem ya, ditabrak, banyak yang mati waktu itu. Nah, itu karena bilang, udah kuotanya sudah cukup, mau prediksi lagi. Karena waktu itu Inggris bikin perjanjian sama Pan Arab, yaitu memberi nggak apa namanya dua kaki. Waktu itu bermain dua kaki Inggris. Nah itulah awalnya ruwet itu, Pan Arab itu. Tadinya ada nggak orang-orang Palestina itu? Nggak ada, kosong. Itu tanah tak bertuan, ya kan, kosong. Tetapi karena Pan Arab ini kan dia memberontak dari atasannya, dari raja-raja Turki, raja-raja Yordania, raja-raja Arab, raja-raja Irak, zaman itu kan, raja Syria, dijanjiin Pan Arab ini, yaitu orang-orang Palestina ini, Palestina yang baru ini negara bagian, masuk tuh. Zaman itu ya sudah masuk 688.000 imigran. Sudah total sudah ada 600, hampir sudah setengah juta orang Yahudi yang ada di yang balik. Ini bukan icip-icip, bukan coba-coba. Ini diniatin serius. Ya, yaitu mereka mulai digelar negara awal itu ya, tahun 1948. Lihat ini jumlah populasinya nih ya. Cepat sekali nih ya. Intinya dari semua total itu dari 100.000 ya dari tahun 48
tahun 53 sudah 723.000. Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan ya. Terus mereka bangun tuh kotanya tuh, dari kota yang begini sekarang jadi megah. Sementara di Palestina nggak dibangun mereka, uangnya buat beli roket. Lihat orang Yahudi dari kota yang gersang jadi metropolitan. Di Palestina nggak dibangun, beli roket, ya, nih semua zaman ini semua. Wah, serem ya. Oke, sampai sini dulu.